Bagaimana cara berpuasa buat orang diabetes? Cerita diabetes ini sebenarnya ceritanya mirip dengan cerita kulkas sama freezer. Orang ada yang ikut kajian saya di daerah Puri Bintaro, kulkas dan freezer. Di Jepang itu ada satu petugas, namanya petugas pengatur penumpang. Kerjanya ngapain? Itu nama bagus, nama santunnya. Tapi kerjaan petugas ini di KRL Jepang di pagi dan sore, kerjaan dia dorongin orang masuk ke dalam KRL. Dia orangnya di Jepang begitu. Hubungan dengan apa? Dengan orang diabetes. Diabetes ini masalahnya adalah kemampuan atau ketidakmampuan insulin itu untuk mendorong glukosa masuk ke dalam sel. Insulinnya bisa, kalau bahasa sains zaman sekarang, mereka bilang insulinnya terlalu sedikit atau produksinya nggak ada. Itu yang diabetes tipe 1, tipe 2 gitu lah seingat saya. Tapi kalau saya pribadi bukan masalah di situnya. Dalam sebuah buku yang saya baca, menarik buku itu. Dan jadi dokter yang menulis, dia melakukan ini pada pasien-pasien dia, yang masalah adalah sensitivitas pada kelenjar dan hormon itu sendiri. Dan sensitivitas dan pada kelenjar dan hormon tadi itu tidak akan bisa didapatkan kalau orang itu tidak membiasakan berpuasa atau berlapar. Jadi kalau ditanya orang diabetes puasanya seperti apa, mostly kayak orang biasa aja. Tidak ada masalah. Apalagi sudah diabetes kan otomatis gula darahnya pasti tinggi. Jadi dengan menyengajakan lapar atau berpuasa, maka otomatis sensitivitas insulinnya sama sensitivitas kelenjarnya, which is itu kelenjar pankreasnya, itu akan diperbaiki. Kalau diperbaiki, dia akan kerja dengan damai dan bahagia. Seperti itu. Dannya apa lagi? Dan kasih dia istirahat, kasih dia bahan baku yang baik untuk dia bisa bekerja. Bahan baku yang baik untuk orang-orang DM apa? Tadi sudah saya sebutin. Tumbar, cuma kayu manis, bunga lawang, serai, itu bahan bakar buat mereka. Hangat-hangat gitu kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya baru pulang umroh. Obat batuknya apa? Ya semoga umrohnya mabrur. Ini obat batuk. Jeruk nipis tadi obat batuk, jahe obat batuk. Tinggal pakai yang mana aja. Hashtagnya obat batuk JSR. Kalau batuk kering, pakainya jeruk nipis sama madu. Kalau batuknya basah, ada riaknya, pakai jahe. Udah selesai. Udah ya, ibu yang pulang umroh. Resep untuk kekentalan darah, semua jenis bawang-bawangan bisa dipakai untuk kekentalan, untuk pengentalan. Kalau Anda mau lebih simpel lagi, ibu bapak baca di hashtagnya resep jantung JSR. Sudah lihat? Nanti lihat. Itu juga bisa untuk pengentalan darah. Tapi minum pun nggak usah banyak-banyak, sehari 1 sendok makan udah cukup. Saya kena batu ginjal, pengobatannya apa? Minum air alkali. Alkali apa? Merek apa? Bukan. Air rendeman buah, sayur, itu air alkali. Kalau mau merek-merek apapun silakan. Ya. Banyakin minum itu. Ya. Kemudian kuatkan ginjalnya untuk bisa mengolah atau memproses air-air tadi. Muatin ginjal dengan cara apa? Kasih namanya kalau bahasa itu pompa ginjal. Pompa ginjal itu di mana? Kayu manis itu pompa ginjal. Itu pompa ginjal. Apalagi kalau Bapak Ibu bisa dapatkan kayu manis Cina atau licorice tulisannya. Itu juga bisa. Yang saya share bagi ibu-ibu yang ada masalah di kewanitaan, hashtagnya resep wanita JSR. Hashtagnya begitu. Ibu-ibu generasi lama biasanya bingung nih, hashtag itu apaan dok? Wah udah lewat. Dok, jahenya jahe putih nggak? Enggak, jahe kuning itu. Ini jahe tadi lah, kan kuning. Bagus mana? Kalau ibu-ibu punya jahe merah. Kalau nggak jahe merah, jahe emprit. Itu pedes juga tuh. Kalau nggak ada juga, baru pakai jahe ini. Tapi biasanya jahe merah sama jahe emprit jarang ada barangnya. Tapi kalau ketemu, nyetok di rumah. Jadi isi kulkas itu mulai sekarang, jangan banyak-banyak lagi yang frozen food. Ya, isinya apa? Buah, sayur, rimpang-rimpang gitu loh isinya. Jadi isi kulkas Anda mencerminkan badan Anda.
Satu lagi ya. Nenek saya usianya hampir 80 tahun. Kemarin menangis takut nggak kuat puasa karena mahnya dan kakinya yang mulai tidak kuat untuk jalan jauh ke masjid di Ramadan. Sama sering banget sariawannya. Kalau memang nggak kuat puasa nggak usah puasa, rukhsah, selesai. Islam memberikan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi kalau memang nggak kuat nggak usah puasa. Seperti ibu menyusuin, ada rukhsahnya dengan saya. Ibu hamil ada rukhsahnya, manfaatkan rukhsahnya. Nggak usah memaksakan diri. Kalau udah 80 tahun misalkan memang benar-benar nggak bisa puasa, ya sudah, bayar fidyahnya aja nanti. Ya, tapi kalau memang beliau memang tetap pengen ke masjid, ya kalau Anda punya kendaraan ya antarkanlah neneknya ke masjid. Tapi sebenarnya perempuan jauh lebih baik kalau sholatnya di rumah. Gitu. Baik, saya kira mungkin cukup ya. Pertanyaan masih banyak, nanti saya kembalikan kepada panitia. Waktunya udah 11:30. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan semoga yang paling penting justru malah apapun yang kita kerjakan di sini, hidup saya seperti ini tidak lain tidak bukan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, dan rasa syukur kita kepada Allah bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk diet-dietan, tapi kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, dan ujung-ujungnya apa, dengan hidup sehat amal ibadah kita bisa jauh lebih baik. Itu ya. Jadi dengan hidup sehat kita niatkan kepada Allah agar kita bisa ya haji, umroh atau sholat yang mungkin sebelum ini sholatnya duduk, sekarang dengan hidup sehat bisa sholatnya berdiri dengan pahala yang sempurna. Demikian, mungkin mohon maaf kalau ada yang salah dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.